Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sarah selaku dosen pengampu mata kuliah Perubahan Sosial kelas A. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Globalisasi dan Pergeseran Sosial, Analisis Perubahan Nilai dan Norma Sosial dalam Masyarakat Modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Putri Wayudi dengan NPM akhir 035 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinta Yuda Kusuma dengan NPM Akhir 252. Perkenalkan, saya Intan Puspitasari dengan NPM akhir 13. Perkenalkan, saya Batra Angelina, NPM 199. Perkenalkan, saya Imadudin, NPM 068. Perkenalkan, nama saya Yonita Delia, NPM 19 04 10 10 200. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama yaitu pengertian nilai dan norma sosial, yang kedua faktor penyebab perubahan nilai dan norma sosial, yang ketiga bentuk perubahan nilai dan norma sosial, yang keempat dampak perubahan nilai dan norma sosial, yang kelima strategi menghadapi perubahan nilai dan norma sosial, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Baik, yang pertama yaitu terkait pengertian nilai dan norma sosial. Nah, nilai sosial sendiri menurut Surjono Sukanto itu merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai hal-hal yang dianggap baik dan pantas. Secara umum, nilai sosial ini berarti prinsip atau keyakinan yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat. Nah, nilai ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan apa yang pantas dilakukan atau tidak. Ada 3 jenis nilai sosial. Yang pertama yaitu nilai material. Nah, nilai ini itu berkaitan dengan benda atau hal yang bersifat fisik dan berguna bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu nilai vital, di mana nilai ini mendukung aktivitas atau kegiatan manusia. Dan yang ketiga nilai kerohanian, yaitu nilai yang berkaitan dengan jiwa manusia. Fungsi nilai sosial sendiri yaitu sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, menjadi dasar dalam pembentukan norma sosial, menyatukan anggota masyarakat melalui kesamaan pandangan, membentuk identitas sosial masyarakat, dan mengendalikan perilaku individu agar tidak menyinggung. Next. Nah, selanjutnya itu norma sosial. Menurut Sujono Sukanto, norma sosial sendiri merupakan perangkat aturan yang berkembang dan dipelihara oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Secara umum, norma sosial ini merupakan aturan atau pedoman yang nantinya itu mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Norma ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan sehingga kehidupan sosial dapat berjalan harmonis. Ada 4 jenis norma sosial. Yang pertama yaitu norma cara, yaitu bentuk aturan paling lemah, biasanya berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Lalu norma kebiasaan, yaitu norma yang menjadi kebiasaan umum dan jika dilanggar akan menimbulkan rasa tidak enak. Lalu yang ketiga norma tata kelakuan, yaitu norma yang bersifat lebih kuat dan mencerminkan nilai moral dalam masyarakat. Dan yang keempat ada norma hukum, yaitu norma yang bersifat formal dan tertulis serta memiliki sanksi tegas. Fungsi norma sosial sendiri yaitu mengatur dan mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan keteraturan sosial, mencegah terjadinya konflik, menjadi alat kontrol sosial formal dan informal, serta membentuk dan memperkuat struktur sosial yang ada. Next. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan nilai dan norma sosial. Yang pertama, penyebab perubahan nilai sosial. Perubahan nilai sosial dalam masyarakat modern terjadi karena berbagai faktor, baik dari dalam masyarakat maupun dari luar atau pengaruh eksternal. Faktor utama yang menyebabkan perubahan nilai sosial antara lain kemajuan teknologi dan informasi. Akses mudah ke internet dan media sosial membuat masyarakat, terutama generasi muda, terpapar berbagai pandangan dan gaya hidup yang global. Yang kedua, perubahan pola konsumsi. Perubahan dari pola konsumsi yang dulu berorientasi pada kebutuhan kini bergeser ke konsumsi,
berbasis keinginan dan gaya hidup. Yang ketiga, interaksi antar budaya. Meningkatkannya mobilitas penduduk dan pertukaran budaya baik melalui pendidikan, migrasi maupun pariwisata yang menyebabkan masyarakat lebih terbuka terhadap budaya dan nilai baru. Next. Yang kedua, penyebab perubahan norma sosial. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Namun norma ini tidak bersifat statis. Sering waktu dan perkembangan zaman, norma sosial dapat berubah karena beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan teknologi dan media sosial, khususnya media sosial mengubah cara masyarakat berinteraksi. Yang kedua, perubahan nilai sosial. Ketika nilai-nilai sosial berubah seperti gotong royong menjadi individualisme, norma yang mengatur perilaku juga ikut berubah. Misalnya, dulu ada norma bahwa anak muda harus menghormati orang tua, kini tidak menyela pembicaraan. Yang ketiga, tuntutan hak asasi manusia dan kesetaraan. Kesadaran akan hak individu dan kesetaraan gender mempengaruhi perubahan norma. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk perubahan nilai dan norma sosial. Bentuk perubahan nilai sosial, yaitu yang pertama perubahan nilai gotong royong ke individualisme. Salah satu bentuk perubahan sosial yang cukup signifikan dalam masyarakat, khususnya di era modern. Bentuk perubahannya yaitu perubahan dalam pola interaksi sosial, yang dulunya masyarakat lebih sering melakukan gotong royong antar warga, sekarang lebih individual dan memilih untuk mempekerjakan orang yang membuat budaya gotong royong dan solidaritas di lingkungan pudar. Yang kedua yaitu perubahan nilai dan pola konsumsi. Perubahan nilai dalam pola konsumsi menunjukkan pergeseran dari konsumsi berbasis kebutuhan, kesederhanaan, dan komunitas ke arah konsumsi berbasis keinginan, gaya hidup, dan individualisme. Yang ketiga yaitu perubahan nilai terhadap peran gender. Perubahan nilai sosial terhadap peran gender mencerminkan bagaimana pandangan masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan telah berubah dari waktu ke waktu. Pada perubahan ini memiliki dampak positif seperti menormalkan perempuan berkarir tidak hanya menjadi ibu rumah tangga. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu bentuk perubahan norma sosial. Yang pertama yaitu perubahan norma dalam etika komunikasi. Perubahan norma dalam etika komunikasi menunjukkan pergeseran dari kesan formal, tertutup, dan hierarkis ke arah komunikasi yang lebih terbuka, informal, dan setara. Dulu komunikasi sering dilakukan secara langsung atau tatap muka, dengan memperhatikan sopan santun, lisan, dan bahasa. Bahasa tubuh. Sekarang komunikasi banyak terjadi melalui media digital sehingga norma sopan santun berubah. Yang kedua yaitu norma sopan santun. Norma sopan santun merupakan bagian dari norma sosial yang mengatur tata krama, etika, dan cara berperilaku yang dianggap pantas dalam suatu masyarakat. Seiring perkembangan zaman, norma ini mengalami perubahan karena pengaruh modernisasi, globalisasi, kemajuan teknologi, serta perbedaan generasi dan budaya. Dari sopan santun tradisional ke gaya komunikasi modern menggunakan bahasa santai ini sering dilakukan anak muda ke orang tua, menjadikan sopan santun luntur. Ini disebabkan karena modernisasi dan globalisasi, perubahan pola pendidikan dan pola asuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu dampak perubahan nilai dan moral sosial. Dalam dampak ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama,
keterbukaan, dan toleransi. Yang mana dengan adanya keterbukaan dan toleransi membuat masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman budaya, etnis, agama, dan orientasi hidup. Hal ini mendorong tumbuhnya sikap saling menghargai dan memperkaya wawasan sosial. Untuk yang kedua, peningkatan kesadaran hak individu. Dengan adanya peningkatan kesadaran hak individu ini, sehingga membuat nilai-nilai universal seperti kebebasan berpendapat, persamaan gender, dan hak asasi manusia semakin diakui dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk yang ketiga, kemajuan teknologi dan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemajuan teknologi dan pendidikan secara globalisasi dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai ilmu pengetahuan, inovasi, dan pembelajaran lintas negara. Akses terhadap Akses terhadap pendidikan dan informasi pun semakin luas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan untuk dampak negatif, yang pertama ada krisis identitas budaya, yang mana dalam krisis identitas budaya ini dapat dilihat dengan masuknya budaya global secara masif menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal yang sudah dilestarikan. Hal ini akan berdampak pada lemahnya rasa kebangsaan dan identitas diri. Yang kedua, dekadesi moral. Pergerakan nilai seringkali disalahartikan sebagai kebebasan absolut yang kemudian munculnya perilaku penyimpangan seperti gaya hidup hedon, konsumerisme, serta menurunnya etika dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Tidak semua masyarakat mampu mengikuti perubahan yang lebih modern, dan masih banyak masyarakat tidak bisa mengakses teknologi, kurangnya pendidikan tinggi. Hal ini juga akan mengalami marginasi sosial dan ekonomi. Strategi menghadapi perubahan nilai dan norma sosial. Yang pertama, yaitu masyarakat perlu beradaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan teknologi, sosial, maupun budaya, yang menerima dan hal-hal baru, terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, dialog antar budaya ini merupakan proses yang mencakup antara interaksi yang terbuka dan saling menghormati keyakinan. Yang ketiga, pendidikan yang baik dapat menanamkan nilai-nilai norma sosial dan membantu masyarakat memahami perubahan yang terjadi. Pendidikan juga dapat membantu masyarakat berpikir kritis dan mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi tantangan modernisasi. Yang keempat, pelestarian budaya. Itu penting untuk menjaga nilai-nilai dan norma sosial tradisional agar tidak hilang akibat perubahan. Contohnya melindungi warisan budaya dan mendukung seni dan kerajinan. Yang kelima, regulasi adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tindakan perilaku. Contohnya, membuat undang-undang dan melindungi warisan budaya. Yang keenam, masyarakat belum memiliki kesadaran akan perubahan dan dampak negatifnya. Selanjutnya studi kasus yaitu fenomena Citayam Fashion Week Jakarta pada tahun 2022. Citayam Fashion Week adalah fenomena sosial yang terjadi di kawasan Dukuh Atas, Jakarta pada pertengahan 2022. Sekelompok remaja dari daerah penyangga Jakarta seperti Citayam, Bojonggede, dan Depok berkumpul di ruang publik kota dan mengekspresikan diri melalui gaya berpakaian nyentrik ala fashion show jalanan. Next. Analisis studi kasus fenomena Citayam Fashion Week. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi budaya. Remaja-remaja CFW terinspirasi oleh budaya fashion global seperti streetwear Tokyo, K-pop, hingga gaya runway Eropa yang mereka lihat melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Platform digital global memainkan peran besar dalam menyebarkan tren dan memungkinkan ekspresi identitas budaya yang baru.
Yang kedua yaitu pergeseran nilai sosial, yang dulu norma sosial remaja di ruang publik cenderung konservatif dan tunduk pada nilai sopan santun khas budaya lokal, tapi sekarang mereka mengekspresikan diri secara lebih terbuka, tidak ragu tampil unik dan menyuarakan kebebasan identitas, gender, dan fashion, menantang batas norma yang konservatif. Yang ketiga, norma baru dalam ruang publik seperti trotoar dan stasiun yang biasanya tempat lalu lintas, berubah fungsi menjadi ajang ekspresi sosial. Tumbuhnya nilai kebebasan berekspresi, kreativitas, dan eksistensi diri yang berakar dari nilai-nilai global. Yang terakhir yaitu kontroversi dan reaksi masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap fenomena ini sebagai degradasi nilai kesopanan dan keteraturan sosial. Namun banyak pula yang melihatnya sebagai bentuk inklusivitas, pemberdayaan anak muda, dan simbol bahwa ruang kota bukan milik elit semata. Kesimpulan dari presentasi tadi ialah globalisasi merupakan sebuah proses di mana hubungan antar negara menjadi lebih kuat, sehingga dari hubungan tersebut menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat meliputi beberapa aspek seperti budaya, sosial, ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai dan norma sosial menjadi penting bagi masyarakat untuk mengatur bagaimana masyarakat berperilaku di tengah besarnya arus globalisasi. Namun tidak dapat dipungkiri besarnya arus informasi, teknologi, dan budaya asing yang dapat dengan mudah diketahui di era globalisasi yang menyebabkan adanya pergeseran norma dan nilai masyarakat tradisional. Dari norma dan nilai tradisional yang tadinya bersifat kaku menjadi lebih fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.